Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di Story of My Ass part 9. Nah, jadi di Story of My Ass part 9 ini aku bakal menceritakan gimana skripsi aku di bulan Juli 2021. Oke, langsung aja ya sahabat, kita nggak usah lama-lama. Jadi aku bakal menceritakan mulai di awal bulan. Nah, jadi di tanggal 1 kemarin, kayak yang udah aku ceritain kemarin, itu aku kan ada info KRS-an. Nah, itu tanggal 6 Juli. Nah, aku udah cerita di podcast sebelumnya. Nah, terus di tanggal 2 itu hari Jumat, itu aku kirim orang revisi yang udah aku tambahin lagi gitu loh, karena udah dari tanggal 20 Juni kan itu aku ngirim ke Brutno, cuman belum ada balasan gitu kan. Nah, saya kirim lagi tuh gitu kan, aku bilang yang udah aku tambahin itu, padahal juga aku nambahinnya dikit sih. Nah, terus di tanggal 3-nya di hari Sabtu itu aku belajar materi sertifikasi yang buat sertifikasi besok. Nah, udah, terus di tanggal 4-nya hari Minggu itu aku masih belajar. Nah, terus habis belajar itu malamnya aku tuh dikirim revisi itu jam 10 sama Bretno, itu selesai belajar. Nah, cuman aku belum langsung buka tuh revisinya apa aja gitu kan. Aku karena udah malam, terus aku gini, ya udah besok aja gitu kan. Nah, terus aku langsung siap-siap buat tidur tuh pas aku dikirimin revisinya itu. Nah, cuman di malamnya itu aku juga sempat bingung gitu loh harus gimana gitu kan. Nah, soalnya di situ kirim revisiannya tuh gini, Bu Retno tuh juga bilang pokoknya tuh dia udah benerin gitu loh, apa yang masih salah udah dibenerin, terus aku juga masih perlu benerin gitu kan. Nah, terus beliau tuh bilang katanya kalau memungkinkan besok itu segera direvisi, terus segera buat daftar ini sidang gitu loh. Nah, aku mikir kan ini cukup nggak waktunya gitu kan. Nah, terus aku bingung tuh. Nah, terus udah itu aku tidur aja, besok aja lah gitu kan karena udah malam. Nah, terus di hari Seninnya tanggal 5-nya itu aku baru bales chatnya Bu Retno itu. Nah, cuman di situ kan aku bingung gitu kan, aku mau mulai dari mana gitu kan. Nah, terus aku juga sempet tanya temanku juga gitu loh. Nah, temenku si Gestong, nah dia tuh ini dia katanya juga itu dibilangin buat segera daftar sidang gitu kan. Nah, dia langsung direvisi terus bilang ke Pak D gitu katanya. Nah, ya udah kan aku juga kayak gitu juga gitu kan. Nah, di situ aku langsung revisian tuh aku. Nah, terus aku sambil bikin-bikin berkas tuh. Kemarin kan aku udah sempat bikin berkas, cuman kan belum kelar gitu loh, masih ada kurang berkasnya tuh banyak yang buat pendaftaran sidang itu. Nah, terus aku gini nih, kan itu ada berkas-berkas yang perlu berkas dari mana sih namanya, dari BAKBK juga kan, dari bagian keuangan, terus ya dari TU gitu-gitu kan. Nah, terus ini aku sambil chat ini dulu, aku sambil chat BAKPK gitu kan, soalnya kan nggak tahu itu bisa langsung dibalas apa enggak gitu kan. Aku sambil revisi. Nah, cuman di situ aku belum chat Pak D dulu, soalnya aku mikir nih, ntar kalau aku disuruh ngirim revisianku ternyata aku belum kelar gitu, jadi aku ngelarin dulu. Nah, pas udah agak siang gitu tuh aku baru kelar tuh. Nah, terus aku langsung chat Pak D bilang kalau aku udah ACC sama Brutno gitu kan, swing 2-nya. Terus gimana Pak D ACC enggak? Kalau iya aku daftar sidang gitu kan. Nah, pokoknya di hari itu tuh ini apa namanya,
Udah agak siang itu aku dibales. Nah pokoknya aku di ACC buat sidang. Nah terus aku masih nyiapin gitu loh, aku ngurus tanda tangan kan. Nah yang tanda tangan dari Brutno itu udah langsung dikasih. Nah terus kan aku minta tanda tangan Pak D. Nah itu kan aku mintanya itu disuruh ke sekretarisnya. Nah cuman itu lama, nggak yang cepet juga gitu loh menunggu. Nah pokoknya itu tuh aku nyampe sore kayaknya, itu aku baru dapet tanda tangannya Pak D. Nah pas siang itu kan aku kan daftar sidang dulu kan. Daftarnya kan ada yang ngumpulin berkas sama ini apa namanya, daftar online. Nah tadinya kan infonya pendaftarannya tuh tanggal 6. Nah ternyata itu tuh tanggal 5 karena 6-nya udah KRS-an kan. Nah situ aku bingung dong, aku belum clear semua kan. Nah terus ini udah aku daftar online dulu tuh. Nah terus siangnya itu aku dapet chat dari orang TU, itu kan ngirim berkasnya kan ke Mas Irham. Nah aku ditanya tuh kok belum ngirim berkas gitu kan. Nah terus aku bilang kan aku masih kurang tanda tangan ini kajur, padahal Pak D juga aku masih belum belum dapet kan. Cuman aku bilang belum dapat tanda tangan kajur sama eh bukti lunas pembayaran itu dari BAKPK kan. Nah terus udah tuh habis itu ini beliau bilang gini, tapi kalau nanti bayar nggak apa-apa ya gitu. Aku udah ini dong, aku udah kaget kan. Terus aku dapat dikasih tahu juga kalau terakhir hari ini. Nah terus ini apa namanya, aku pokoknya ditanya gitu loh kalau aku kurang yang pembayaran itu. Nah terus kan aku ditelepon ditanyain, aku bilang kurang itu. Dan terus bilang kalau aku kan bidik misi kan beasiswa, berarti kan nggak perlu bayar kan. Jadi ini aku disuruh ngirim berkas-berkasnya dulu yang ada, terus yang belum itu nyusul. Yang di situ aku ngerasa bersyukur banget, aku alhamdulillah banget. Nah cuman ini di situ aku nggak langsung ngirim gitu loh, soalnya ternyata revisian kok ada yang belum. Nah kan di revisiannya tuh ada disuruh buat nambahin implikasi kebijakan. Nah punya aku tuh belum. Nah di situ aku langsung kan nambahin implikasi kebijakan tuh, aku tambahin. Nah itu nyampe sore kalau nggak salah tuh. Nah udah kan nyampe sore, terus ini di situ aku ngirim. Nah terus sore itu aku baru dapet balasan dari sekretarisnya Pak D Sekdek Mas Rosid. Nah itu aku baru dapet tanda tangan. Terus aku baru minta ke Pak Gentur kajur kan tanda tangannya itu sekitar maghrib gitu aku baru minta tuh. Nah jadi pas aku dapet tanda tangannya Pak D itu aku ngirim ulang lagi ke Mas Irham tuh berkas-berkasnya, aku kirim ulang lagi yang udah ada tanda tangannya Pak D. Nah terus malamnya itu aku baru dibales sama kajur. Nah di situ aku baru dapet tanda tangannya. Pokoknya aku sekitar jam berapa sih ya, jam 8-an kalau nggak salah. Nah udah kan di situ ini aku kirim ulang lagi tuh, pokoknya aku kirim ulang lagi ke Mas Irham, ke emailnya berkasnya. Pokoknya aku dapat apa aku kirim lagi, aku dapat apa kirim lagi gitu. Nah udah, nah di situ udah kan aku udah ngirim, cuman di situ aku masih belum tenang gitu loh, aku masih kurang. Dan ini tuh aku bisa ikutan sidang nggak gitu loh, aku lolos nggak, aku nggak tahu kan. Nah terus aku ya udahlah nunggu besok gitu kan. Nah terus udah itu malamnya aku sempet lihat-lihat lagi dokumennya gitu kan. Nah terus ada yang aku perbaikin lagi gitu
Udah. Nah, terus di hari Selasanya tanggal 6 itu aku ngedit lagi. Aku apa namanya? Oh iya, maaf. Yang kemarin itu aku belum ada implikasi kebijakan, jadi belum aku tambahin tuh, terus aku kirim aja lah gitu kan. Nah, terus tanggal 6-nya itu aku ngedit lagi sama aku nambahin implikasi kebijakan. Nah, itu nyampe siang lah kalau nggak salah. Terus sore-sore itu aku dapat info nih, itu kalau jadwal sidangnya tuh keluar, sahabat. Nah, jadi itu tuh jadwalnya tuh keluar pokoknya. Nah, sore itu. Nah, terus aku lihat kan aku dapat kapan nih. Nah, aku lihat aku ternyata dapat di tanggal 14. Tanggal 14, jadi aku sidangnya, sahabat. Jadi kurang lebih aku dapat waktu semingguan lah. Semingguan lebih ya, itu lebih 2 harian lah itu keluar. Aku sidang. Nah, udah, karena aku di situ seneng dong, berarti emang aku udah bisa sidang gitu kan. Nah, terus udah. Nah, terus hari berikutnya di hari Rabunya tanggal 7 itu aku itu apa namanya, agak siangan itu tuh aku ada bimbingan sertifikasi. Nah, jadi sebelum sertifikasi itu ada kayak bimbingan gitu loh, bikin akun, terus dikasih tahu gimana gimananya gitu kan. Nah, terus habis itu aku cari-cari soal latihan buat sertifikasi. Terus aku juga lanjut buat edit sama rapihin filenya aku gitu kan, soalnya kan masih kurang gitu. Nah, terus di hari berikutnya tanggal 8-nya hari Kamis itu aku pagi itu ada pembekalan sama Bu Retno, itu pembekalan buat sidang. Nah, itu dikasih tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja gitu loh, terus materinya apa ya. Itu gak lama sih, cuman bentar. Nah, itu terus aku juga sharing-sharing gitu loh sama temenku, terus aku nyari alasan apa yang sekiranya ditanyain buat besok sidang gitu loh. Nah, aku sempet bingung sih, soalnya aku sempet ditanya juga sama dosen 2 aku gitu loh, kenapa aku pakai metode ini gitu-gitu tuh. Nah, terus aku yang bikin bingung itu, Britno tuh bilang gini, kamu time series pakai OLS. Nah, kayak seakan tuh salah gitu loh, dan aku nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, terus di situ kan kemarin di hari itu kan ditampilin file yang aku kirimin gitu loh, yang aku buat syarat sidang kemarin. Nah, ternyata kan punya aku masih salah, terus aku juga dibilangin masih salah. Nah, terus di situ aku edit lagi, nah, itu kan aku kasih halaman juga. Terus aku mau bilang kan sama Bu Retno gitu kalau aku salah file kemarin pas ngirim, terus aku kirim ulang gitu gimana. Nah, itu aku sempet takut pas siangnya tuh, terus sore aku baru berani, terus aku bilang kan, nah kalau kemarin itu salah file pas ngirim syarat buat sidang itu, dan nggak tahu kan ternyata itu yang dikirimin ke penguji. Nah, itu gimana? Nah, Bruno bilang besok suruh konfirmasi aja pas sidangnya gitu. Nah, terus aku tanya berarti nggak perlu kirim ulang. Nah, terus Bu Retno tuh bilang coba tanya ke penguji bersedia nggak buat dikirimin gitu kan. Nah, terus bilang saya soalnya nggak pengalaman kayak gitu toh. Nah, ya udah, terus aku mau nyoba, cuman kan itu udah sore kan, terus aku nyoba besok gitu. Aku mau nanya sama penguji 3. Penguji 3 aku tuh Brian tuh ini sih, dia baik sih, semoga aja bisa gitu kan. Nah, terus di hari Jumatnya tanggal 9 itu pagi, nah itu aku chat Burian,
Nah itu tuh dibales sama Brian tuh, beliau mau tuh aku kirimin file yang bener, soalnya kemarin salah gitu kan. Nah terus di situ aku rapihin soal-soal sertifikasi itu sampai siang hari itu. Nah terus aku sorenya tuh keluar, aku print soal-soal sertifikasi yang aku kumpulin itu loh buat dipelajarin. Nah itu terus malamnya aku belajar, soalnya emang bareng-bareng gitu loh, aku bareng mau sidang juga sama sertifikasi gitu loh, jadi aku double gitu loh. Nah terus di hari Sabtunya tanggal 10 itu aku siapin dokumen skripsi. Nah itu berita acara. Nah soalnya kemarin kan aku belum ngirim, nah kirain aku kan berita acara kan bukan maksudnya ngirimnya besok gitu kan pas sidang. Nah cuman kok teman-teman banyak yang udah ngirim gitu loh. Nah terus aku bikin kan, terus aku kirim tuh ke emailnya Mas Irham, aku susulin. Nah terus di hari itu juga aku bikin PowerPoint siangnya, PowerPoint buat sidang, soalnya tinggal 4 harian ya sahabat. Nah terus habis maghribnya itu aku belajar sertifikasi lagi, soalnya aku masih belum ini, aku materi apa sih, materi manajemen resiko perbankan ya, itu tuh aku kurang, menurutku itu agak susah gitu loh. Nah terus udah, nah cuman kan aku di situ pas sampai malam itu kan aku jenuh kan, aku sempet istirahat bentar, aku sempet nyiapin kado aku yang buat temenku yang mau sidang. Nah terus habis itu aku lanjut belajar lagi, kayak rehat sejenak gitu loh. Nah terus di tanggal 11 nya hari Minggu itu aku belajar lagi itu dikit. Nah terus aku juga ke kolam itu. Oh tanggal 11 nya itu aku udah sertifikasi sahabat, lupa aku. Nah terus setengah jam sebelumnya itu aku ke kolam. Nah karena aku di rumah tuh aku ngerasa di situ aku nggak konsen gitu, aku nggak bisa ngerjain soalnya rame. Taulah rumah yang punya warung, terus ditambah sekarang ada wifi, banyak anak main wifi, ribet banget di rumah tuh, nggak bisa yang kayak orang-orang tidur nggak terganggu, seharian nggak terganggu, nggak ada yang manggil-manggil tuh ya kayak gitu pokoknya. Nah terus itu kan mulainya itu jam 9.30. Nah itu harus 1 jam sebelum pengerjaan itu udah stay, udah login di Zoom. Nah itu ngerjainnya itu kan jam setengah 11 sampai jam 12. Nah waktu sertifikasi itu aku kan udah mepet gitu kan, udah mau mulai gitu loh. Nah karena aku siap-siap gitu kan. Nah terus pas udah mendekati mau mulai kan, itu sebelum itu kan 1 jam itu kan digunakan buat kayak absensi dulu, nunjukin KTP. Nah sialnya aku tuh lupa bawa KTP gitu loh kolam, dan aku nggak mungkin kan ngambil gitu loh. Nah terus aku pusing gimana nih. Nah untung di HP aku tuh ada KTP tuh. Nah terus ya udahlah, ntar kalau suruh nunjukin aku nunjukin foto aja gitu, semoga bisa gitu kan. Nah siangnya lagi pas mau mendekati mulai itu aku mah kebelet pup, ya udah aku tinggal pup. Terus zoomnya yang di laptop sama HP itu aku matiin, padahal yang lain udah nyala semua, aku matiin, aku tinggal bodo amat gitu kan. Nah terus aku udah tuh, aku mulai nyalain, terus aku ditanyain tuh KTP. Ya udah aku liatin tuh yang di foto HP tuh, aku liatin di kamera laptop, dan untung itu bisa. Nah terus udah kan, terus itu udah mulai ngerjain tuh jam 10.30. Nah itu tuh soalnya ya ampun sahabat, aku ngerasa apa sih,
aku ngerasa aku kurang bisa, cuman aku yakin aja sama jawabanku gitu loh, dan aku nggak tahu kan pas itu. Nah terus itu tuh modelnya gini, kalau udah jam 12, kalau udah kelar semua itu nanti kita bisa ngelihat nilainya langsung, kita kompeten apa enggak. Nah udah kan, aku lihat tuh hasilnya pas udah kelar, dan hasilnya jadadang, aku nggak kompeten sahabat. Iya, aku nggak kompeten, dan aku tuh ngerasa ih sayang banget. Gimana, aku takut gitu loh. Aku takut, setahu kalau nggak kompeten itu harus ngulang gitu kan, dan ngulang tuh harus bayar lagi kan mestinya. Cuman aku juga sayang, aku udah bayar berapa sih, 400.000 sertifikasi nggak lolos. Gimana perasaanmu? Itulah pokoknya. Nah terus aku tanya-tanya temenku, gimana kalau nggak lolos, berarti harus ngulang ya. Aku takut. Aku setahu kayak gitu dari kemarin-kemarin. Nah terus teman-temanku bilang enggak gitu, cuman syarat buat sidang aja, ikutan sertifikasi. Nah tahu gitu aku nggak usah belajar gitu ya. Udah aku belajar, aku paruh-paruh belajar buat sama sidang. Cuma ya tetep rugi sih, orang udah bayar kan, tapi ya udahlah. Terus ya di situ aku makan tuh, aku GoFood tuh ke kolam. Ini ada cerita lucu sahabat, tahu kan itu lapar. Nah terus aku kan GoFoodnya ke kolam. Nah masa ini aku geli, aku sempet mikir sini, abang GoFoodnya tahu nggak. Nah itu beneran nggak tahu gitu loh, nggak tahu kalau di situ ada rumah, padahal aku udah aku tuh udah ke jalan. Cuman pas aku sebelum nyampe ke jalan itu tuh, nah Mang GoFoodnya tuh dia belum, dia udah lewat duluan gitu loh, jadi nggak tahu. Terus habis itu aku chat kan, dia balik lagi tuh. Nah terus kayak, rumahnya mana toh gitu. Ya udahlah kayak gitu pokoknya ceritanya. Nah habis itu ini aku lanjutin buat PPT, soalnya kemarin kan belum kelar. Emang bikin PPT tuh lama, mau bikin yang bagus gitu loh, nggak asal kan. Ya walaupun aku PPT-nya ini sih ambil punya orang gitu loh, aku cari di YouTube ada yang bagus nih, terus ada template-nya, terus aku ubah-ubah sendiri. Cuman aku banyak yang aku ubah gitu loh sahabat. Nah terus udah itu nyampe sore, terus malamnya tuh masih belum kelar. Nah itu aku masih rapihin PPT ku, terus aku sambil nonton YouTube gitu loh, pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan pas sidang gitu kira-kira. Nah udah kan, terus di hari Seninnya tanggal 12 itu aku resum nih materi yang di PPT itu kan, aku ringkes kan. Nah terus aku itu kan ringkes banget. Nah terus aku bikin resum tuh, aku tulis tangan gitu loh di kertas, tiap slide gitu kan. Nah itu kayak di kertas kelas origami gitu loh sahabat. Nah terus ntar aku make gini, misal aku nerangin apa gitu toh, itu aku kasih di depan laptop, terus ntar aku ambil gitu loh, tiap slide satu origami, satu kertas gitu loh. Nah udah, terus aku di situ, habis itu aku mempelajari pertanyaan-pertanyaan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, terus jawabannya apa gitu kan. Aku sambil lihat-lihat YouTube juga, banyak persiapannya kayak gitu. Nah terus di tanggal 13-nya hari Selasa itu tuh aku masih lihat YouTube pertanyaan sedang gitu kan. Terus yang mungkin keluar tuh apa. Nah terus aku juga sambil jawab, aku jawabnya juga aku tulis di kertas gitu loh, biar besok aku ingat gitu kan, daripada cuma nyari tahu. Aku sekalian tulis, bisa aja kan nanti aku lupa, bisa aku buka kan di catatan aku. Nah udah, nah terus itu tuh yang sulit tuh sahabat, yang sulit tuh ya yang pertanyaan yang itu loh, metode yang aku pakai gitu-gitu. Nah cuman aku sebisa mungkin lah aku ada jawabannya gitu kan ya, walaupun menurutku itu nggak tahu sih memuaskan apa enggak gitu kan.
Nah udah kelar kan, terus habis maghrib itu tuh aku simulasi kayak latihan sidangnya gitu loh buat besok. Nah aku baru latihan aja nih, nggak dari kemarin-kemarin udah latihan gitu, enggak. Nah itu tuh ini apa sih namanya, terus waktu yang dibutuhkan juga gitu kan biar tahu. Nah aku latihan itu aku sama Bibip. Nah itu aku pakai Zoom. Bibip tuh jadi aku suruh jadi pura-pura jadi pengujinya gitu loh. Nah itu tuh ini di situ aku pas latihan tuh ya ampun sahabat, aku kayak geli banget gitu loh. Aku jadi ketawa-ketawa mulu lama pokoknya tuh, ngulang-ngulang terus. Nah terus ini, terus kan udah bisa kan. Nah itu tuh ternyata aku di latihan pertama itu aku ngehabisin banyak waktu, padahal kan yang dikasih maksimal 15 menit. Nah itu tuh aku nyampe 20 menitan lebih itu. Wah gimana nih gitu kan, berarti kan ada yang perlu dikurangin. Nah terus aku kurang-kurangin nih apa yang kayaknya nggak perlu gitu tuh, padahal aku niatnya BPT itu emang udah ringkes, terus aku tambahin omongan lagi gitu loh. Nah tapi ternyata kebanyakan gitu kan. Nah terus udah habis itu aku latihan lagi. Nah itu tuh masih belum 15 menit lagi, cuman kurang beberapa aja. Nah maksudnya tuh yang tadi berkurang beberapa menit aja gitu loh, belum 15 menit. Nah aku latihan terus aku kurangin lagi sahabat. Nah terus ini ada yang konyol nih sahabat, waktu simulasi nggak tahu ya apa karena suara aku merdu. Nah audiensnya itu pengujinya itu dia sampai hilang entah kemana sahabat. Tiba-tiba tuh aku panggil-panggil nggak ada, nih orang mesti tidur gitu kan, tapi bisanya gitu loh dia aja dengerin pakai headset. Cuman ini sih emang sebelumnya aku suruh ini sih dia nggak usah hidupin kamera, soalnya ntar aku biar nggak ketawa gitu kan. Soalnya kalau aku lihat mukanya dia tuh emang jadi ketawa terus, nggak tahu emang dia tuh konyol, tau gak sih. Nah makanya aku suruh matiin, jadi aku nggak tahu dia ngapain. Nah tiba-tiba udah tidur, aku yakin dia tidur soalnya, cuman aku panggil-panggil masa nggak denger sih, gedol banget kan sahabat kalau kayak gitu. Nah terus aku latihan sendiri tuh, itu tak matiin kan nggak ada gunanya kan. Terus aku latihan sendiri ngomong berapa menit tuh waktu yang dihabiskan itu masih belum 15. Aku ulang sampai malam. Nah, terus udah kan aku lanjutin besok gitu kan. Nah itu paginya hari hanya tanggal 14 hari Rabunya itu aku masih belajar tuh. Nah itu tuh awal-awalnya masih belum 15 menit. Terus aku belajar, aku kurangin. Nah pada akhirnya yang aku kurangin tuh banyak sahabat, dan yang aku tambahin yang di PPT itu cuma dikit pada akhirnya. PPT itu tuh kayak aku cuman baca PPT aja, terus aku tambahin dikit banget kayak gitu 15 menit sahabat. Nah udah, terus pada akhirnya udah 15 menit alhamdulillah. Terus aku tambahin ini juga, aku itu 15 menit tuh dengan aku neranginnya cepet, padahal aku pengennya tuh neranginnya tuh nggak mau aku yang cepet-cepet, aku pengennya yang santai, slow, yang enak gitu kan didengar. Nah itu nggak bisa, harus cepet. Itu udah mentok, banyak yang aku kurangin, semuanya itu 15 menit. Terus aku nyantai gitu kan, terus karena siangnya sidang. Nah gitu sahabat, jadi aku tuh persiapannya kayak gitu. Jadi masih hari H tuh aku masih belajar lagi tuh, paginya masih belajar aku presentasinya gimana gitu loh. Nah terus menjelang detik-detik sidang
Ini aku rencananya gini sih sahabat, untuk pas sidangnya itu aku rencananya mau aku bikin podcast sendiri, jadi nggak di sini, biar aku khusus bikinin podcast gitu loh, itu khusus gimana aku sidangnya pas hari itu. Nah gitu sahabat, jadi ini yang bulan Juli ini aku menceritakan gimana persiapan aku sampai sidang. Nanti sidangnya aku bikin podcast sendiri. Nah jadi segini dulu ya sahabat, Story of My Ass part 9. See you buat podcast selanjutnya, podcast aku sidang sampai nanti bakal ada podcast lagi. Alhamdulillah aku udah sidang ya sahabat, sesuai dengan doa aku di bulan kemarin. Bulan ini aku sudah sidang, alhamdulillah banget. Semoga sampai besok-besoknya diberi kelancaran terus. Oke, segitu dulu ya sahabat, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.